sama suami LDR nih ceritanya ya. LDR terus, Mak. Karena pelaut. Yoi. Jadi tiap berapa triwulan atau berapa semester ketemuan? Paling cepet 3 bulan. Apa sih yang bikin lu menerima kondisi bahwa gua terima nih LDR ini? Ya karena gua nggak betah lama-lama. Emang cocok sebenarnya gitu, nggak boleh lama-lama karena banyak ada aja gitu yang bikin gitu. Itu kan lu ya. Iya, kita ngebahas untuk pasangan suami istri yang LDR tuh sebenarnya oke aja sih, sah aja. Dan kan ada orang bilang, aduh kalau LDR nggak bisa berumah tangga, aduh kalau LDR nanti gue bakalan ini itu. Tapi memang ada orang yang justru dengan LDR itu memang cocok meong ya. Justru jadi langgeng, Mak. Yuk, kasih tipsnya dong supaya lo tidak meributkan mana aja sih lah, udah lama banget apa gitu. Apa sih tipsnya? Dia bisa nerima bahwa LDR itu ya part of your life, harus menerima bahwa bisa sebulan lebih nggak ketemu, anak-anak nggak sebulan lebih nggak ketemu, tapi lu fine aja. Berarti kan semua urusan rumah tangga lo yang handle kan? Yes, betul. Ada yang bocor dan handle. Yes, ya kan? Betul. Pipa meleduk. Gue handle. Meskipun nyari orang ya gitu, tapi semua. Tapi lu yang handle gitu. Ngangkat aqua. Iya, gue. Semua. Apa yang bikin ya? Ya karena ternyata lebih nyaman begitu. Jadi gimana ya? Buat tipe lu itu lebih oke. Iya, lebih oke gitu. Oke, lu kasih tau dong ke viewernya YouTube Mama, sebenarnya keuntungannya apa sih dari LDR bersuami istri? Keuntungannya? Kalau nggak diawasin belanja. Oh iya benar. Tuh kan. Pertama gitu, tiba-tiba udah ada barang. Kan kalau udah ada barang, oke, masih nggak mungkin kan dipikirin lagi. Yang kedua, jadi sebenarnya jarang konflik ya. Kalau gue ngerasa jadi jarang konflik, jadi jarang kalau konflik di WhatsApp. Iya di WhatsApp doang. Kalau itu ya udah, kalau lagi pusing gue blok aja gitu. Ntar gue ini lagi gitu. Ntar gue Mimin terkejut. Udah biasa itu begitu, sudah paham. Ya udahlah nggak mau ngomong ya udah akhirnya. Tapi kesini akhirnya ngomong. Ya udahlah kita jangan ngobrol dulu gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Justru untuk komunikasi malah konflik manajemen lebih enak gitu ya, karena nggak ketemuan langsung, nggak meledak langsung. Karena kalau ketemu langsung kan kadang berasa nih ngeliat mukanya, oh nggak enak nih ngeliat ininya ini gitu. Udahlah akhirnya memilih untuk menghindar. Daripada menghindar ya udahlah mendingan jauh deh gitu. Tapi ternyata baik-baik aja gitu, karena ya yakin lah dia juga ngejaga, gue juga ngejaga kayak gitu. Secara emosi nih, lo berjauhan sama suami bisa sampai 3 bulan. Itu kan pasti ya namanya perempuan ya, ada pas ketika perempuan tuh lagi haid gitu kan, emosi, ada pada saat ada saat momen keinginan yang itu tuh tinggi gitu. Nah, lu gimana cara ngatasinnya? Itu tahu kan, keinginan itu tahu kan? Apa ya, Mak? Mungkin gua ya memang Allah udah nakdirin begitu ya, jadi nggak terlalu. Tapi di awal merit emang udah kayak gini? Iya, di awal merit anak gua di awal merit jadi ngambil kuliah lagi, pelayaran, karena waktu itu usaha kayaknya nggak jalan segala macem, ngambil kuliah lagi. Pas anak gua 7 bulan tuh udah si Nono 7 bulan tuh udah praktek segala macem, karena ngeliat bokap juga kali ya. Oh, bokap juga pelaut juga. Dan dulu juga suami pernah kayaknya kalau belayar enak gitu, pernah keucap begitu ya, terus akhirnya ya kejadian gitu. Kalau dia sih nggak betah, Mak. Kalau dia mah nggak betah. Ya lah, maunya bersama dirimu selalu. Emang betul. Langsung gitu kalau udah mau belayar dia langsung pusing. Jadi bener-bener sehari sebelum berangkat tuh baru tuh packing segala macem. Ribet banget belum. Tapi secara kan ya tadi kan Mama bilang lu emosinya perempuan kan pasti ada tiap bulan tuh. Kita sebutnya PMS. Itu pada saat PMS gimana lu ngatasinnya? Kan kalau cewek PMS kan pasti pengennya marah-marah mah gua keluarin aja. Apa aja maksudnya, kalau ya kebelakangan sih semenjak gua kayak hantu ya, interview hantu nggak ada. Oh, ada tangannya, oke. Jadi apa ya? Semenjak ikut coaching sih mah jadi lebih nyaman. Jadi lebih gua tuh gua tahu gua harus gini gitu. Mama bilangin ya udah kalau mau marah aja gitu, tapi lu paham ya, marah lu tuh karena apa gitu. Bukan marah lu cuma asal marah. Apalagi misalnya yang pasti kena ke anak-anak lah gitu.
alhamdulillah anak-anak gue kayaknya paham ya, kayaknya mudah-mudahan gitu. Kita lihat aja Ntar tanyain aja. Nah, pada saat lu misalnya ada keinginan biologis kayak gitu, sementara suami lu kan udah jelas 3 bulan nih, lu ngapain sih untuk mengatasinya? Apa shopping, apa jajan? Iya, paling gua ya untuk lupa ya harus ada kegiatan. Telepon mesra, enggak sih, kalau mesra kebetulan sekarang lagi susah telepon. Karena lagi hektik banget dia gitu. Terus kirain karena teleponnya kena covid jadi nggak bisa enggak sih. Enggak, ya paling jalan, cari kegiatan aja yang menyibukkan gitu. Karena kan sama anak-anak juga kayak sekarang kemarin gue disentuh sama mama, lo punya anak 2 ya gitu. Gue langsung mikir, oh iya ya. Tapi apa ya, emang sih kalau ada keinginan langsung ya ada jalan. Emak gue, coba cari itu kayaknya anak itu bisa gini. Gue cari, bener ya, dapet gitu. Kata mama, lu bisa dapat apa yang lo mau, oke, fokus. Gue bilang, bener dapet ya, lo nggak susah gitu. Gue mesti ngubungin siapa ya, tiba-tiba oh ya ada aja jalan. Iya, dan ternyata orang itu bener tahu yang gue mau gitu. Terus gue coba, mbak, gue nggak bisa ya anaknya ikut, anak gue kan lagi gue daftar rumah tafis, nggak bisa ya bu, ini udah apa namanya, udah lewat waktu. Cobain tanyain gue gitu, cobain tanya siapa tahu bisa jadi gini. Di interview kemarin, terus iya bu boleh masuk Senin, tuh kan bisa, ya udah gitu. Makanya jangan banyak mikir. Guys, tahu nggak tadi di awal ya dia bilang bahwa aduh gue ngomong apa ya mbak, ternyata kan bawel ya. Bawel. Pengakuannya nggak bisa ngomong karena nah gue mau lo untuk share juga ke orang-orang, karena kan ada yang kalau kan udah tahu dari awal pasti bakalan sering pisah kan. Tapi ada yang mungkin akhirnya terpaksa di tengah-tengah pernikahan udah berapa tahun akhirnya dia harus pisah, entah mungkin suaminya tentara dikirim keluar pulau, atau misalnya memang karena dia harus dapat kerjaan yang baru. Lu punya tips apa sih buat orang-orang yang baru mau ngejalanin LDR? Baru mau jalan LDR ya? Karena kebutuhan rumah tangga harus kerja yang membuat suaminya terpisah dari istri dengan mungkin bisa 2 minggu, bisa sebulan. Persiapan apa buat orang-orang kayak gitu menurut lo? Yakin sih saling setia kayaknya itu. Soalnya kalau nggak mikir saling setia pasti rumit. Maksudnya pasti ngomong setia, orang suka bilang bahwa pelayar itu suka nakal katanya kan. Rumors itu kan berasal dari fakta tapi memang kita bisa bilang bahwa kadang-kadang dari 100 orang yang ngejalanin cuma 1 orang, itu 1 orang itu jadi rusak soal gitu, seolah-olah semua sama ya. Nah, lo ngatasinnya gimana tuh dengan, karena kan suami di sana pasti kan cowok semua ya. Bagus-bagus nggak jadi ini ya. Nggak belok. Nah, lo gimana cara komunikasi lo sama suami supaya tetap saling kejaga nih perasaan masing-masing dan apalah gitu yang lo lakuin selama ini? Nginget ini sih, nginget kenangan indah aja. Jadi kalau ngobrol nyerempet dulu ngapain gitu sih. Pasti ada gitu-gitunya, nggak mungkin nggak ada lah. Atau misalkan kirim foto dong gitu, atau misalkan pengen denger suara dong gitu. Kalau nggak bisa telepon, berarti tetap mesra-mesra tuh harus ada tetap ya? Ya harus lah, walaupun misalnya suami nggak romantis. Kayak romantis ya? Kayaknya sih sebenarnya romantis ya. Tapi karena sering di blog, apaan sih begitu gitu. Ya Allah bu, di blog suaminya bu ya. Pasti begitu. Pernah mah gue begitu, abis semangat ngomong, ya udahlah, maaf ya saya blok. Tapi gue ngomong. Ngomong dulu jadi biar nggak kaget. Tapi dia paham udah. Oh ya. Tapi berantem kan biasa lah ya. Lu mau LDR atau enggak, tetap aja berantem ada sih sebenarnya. Cuma mungkin lebih menantang karena lu kondisinya ketika marah lu nggak ngeliat orangnya di depan. Iya betul. Lu cuma pakai entah pakai video call, entah pakai WhatsApp. Puas nggak sih berantem kayak gitu? Enggak sih. Gimana coba puas? Cuma ngeliat tulisan doang gitu, tapi berasa nih, ini marah nih. Oh ini enggak nih gitu. Udah berapa tahun sih nikahnya? Nikah gue 2002, berarti berapa tuh ya? 19 tahun ya? Hampir 20 tahun. Itu selama itu emang berlayar terus? Enggak, dari anak gue berapa ya? Enggak lah, 17 tahunan kali. 17 tahun, lumayan lama ya? Iya. Dan lu bisa bertahan, ini buat gue sih iya sih. Karena 3 bulan, kadang-kadang waktu itu pernah lebih ya? Iya, waktu pandemi 8 bulan. 8 bulan lebih, guys. 8 bulan gak ketemu suami. Tapi yang penting duit mah lancar ya. Alhamdulillah mak. Mungkin itu rahasianya supaya komunikasi tetap
Oke. Iya. Jadi para suami yang LDR Mbak Esi, sekarang lancar. duta. Cuma karena memang mak ketemu juga, karena laki gue juga di rumah juga gimana ya, nggak ada, ya udahlah mau gimana lagi gitu. Tapi sambil sekarang sih sambil nyicil aduh ntar bisa buat pensiun apa gitu sih. Karena kan ini kan Sama. pelayarannya bukan negara ya, tapi swasta, jadi iya. nggak ada yang istilahnya nanti ada uang pensiun apa segala macam. Ya, memang pensiun harus kita yang ngatur sendiri gitu. Dan karena lu di rumah sendirian, ratu dan sekaligus raja, berarti kan semua urusan sama lu nih, termasuk edukasi anak. Gimana cara lo ngebagi? Karena kan nggak mungkin dong bapaknya nggak tahu, oh anak gue mau sekolah apa gitu. Itu gimana cara lu komunikasi untuk ngebagi tugas dalam mendidik anak? Pertama gue lempar dulu ke dia. Anak yang pertama mau diapain, anak kedua mau diapain gitu kan ya. Terus kata dia langsung balikin, karena pinteran lo jadi terserah lo gitu ya. Ya oke, terserah gue, tapi jangan acak-acak ya, gue bilang gitu. Tapi di perjalanannya pasti gue libatin. Misalkan nih anak kan lagi butuh ini nih dari kamu gitu, gue akan bilang sama dia, ini lagi butuh keep and touch, ini ya, anaknya lagi butuh pengakuan nih, sering dipuji, sering apa, itu tetap harus ada gitu. Dan alhamdulillahnya sih meskipun dia jauh, pas ketemu anak-anak tuh langsung on gitu, langsung deket, langsung. Tapi kalau pas lagi jarak jauh via video call atau chattingan selalu bisa video call? Enggak, video call enggak sih sekarang, susah gitu, jadi keluar gambar tapi nggak keluar suara, paling VN gitu. Sama kakak sama yang adik sama sih dia, alhamdulillah deket sih. Maksudnya selama ini juga nggak pernah yang tiba-tiba awkward gitu ketemu ayahnya, dia enggak gitu, karena emang dia orangnya family man. Gimana sih mak, ya kalau udah pulang di rumah langsung gitu ya, bisa lupa sama HP dia gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya dengan kondisi LDR bisa berbulan-bulan nggak ketemu, tapi karena teknologi lu kebantu lah ya tentang urusan anak. Biasanya lu dulu nanya ke suami, jadi bukan lu kasih keputusan tuh suami baru mengiyakan, bukan kan? Enggak ya gue tanya dulu lah, karena kan kalau misalkan terlalu kita yang ngatur-ngatur juga ntar dia gini, apaan sih gitu kan. Awalnya sih emang kayak gitu, terus kesini-sini libatin, ini atau misalkan gua kasih ini, coba tolong baca ini ya gitu, jadi biar pemahamannya sama gitu, seiring sejalan kayak gitu sih. Jadi pokoknya komunikasi secara teknologi tuh ngebantu banget, entah WA, entah apapun juga gitu. Iyalah pasti. Termasuk berantem pun via WA. Iya, via WA. Walaupun nggak puas. Enggak. Ya iyalah, memang. Kalau itu biasanya dicuit-cuit. Biasanya masalah apa sih yang ada di pasutri yang LDR kayak lo gitu? Miskom. Jadi kadang karena cuma pakai WA doang japri. Jadi kadang maksudnya dia biasa aja, kita nerimanya luar biasa gitu. Kita juga ngomong biasa aja, dia ngerasa kok kayaknya gini ya, kayak gitu. Jadi ya itu aja sih. Kalau berantem berapa lama sih biasanya paling bisa bayar lagi? Enggak lama, Mak. Nggak pernah tahan ya? Soalnya ya udah, kalau udah selesai meledak ya udah gitu, lupa aja. Oh iya ngapain, kadang-kadang iya ngapain ya gitu, berantem. Kalau sekarang sih jadi lebih ini mah, lebih apa, belakang udah ya dengerin aja, dia kan susah, dia kan capek, cuma sering gede ngeluh gitu. Banyak ngeluh sih iya pasti, cuman kata mama kalau lo mau kuat jangan banyak ngeluh ya. Oh iya, gue jangan ngeluh ya. Tapi awal-awal nih ya, kan ini kan nggak dari awal pernikahan dia di belayar kan? Enggak. Awal-awal ketika lu ditinggal lama tuh, itu gimana tuh rasanya? Pertama kali tinggal berapa lama, sebulan kah atau 3 bulan? Oh, waktu pertama kali ditinggal waktu praktek, Mak. Praktek di laut itu kan setahun harusnya. Maknya doa dong, mudah-mudahan nggak lama di laut juga kejadian dong. Pulang pergi dia. Selama berapa lama tuh? 7 bulan. Pulang pergi tuh maksudnya ya, karena berangkat pagi pulang sore ke rumah? Iya, jadi karena kapalnya ternyata rusak, dan kapal dia kan waktu itu praktek di Pertamina, kapalnya harus dock gitu, dock berarti diem aja gitu. 7 bulan bolak-balik gitu. Ya alhamdulillahnya terus ada rezeki, hasil dari itu juga bisa beli motor gitu, terus ya udah bolak-balik gitu. Nah setelah waktu 7 bulan kan masih bolak-balik kayak orang kantor biasa kan? Setelah itu pertama kali dia berlayar itu? Oh itu setahun, Mak. Itu setahun bener. Okay. Setahun, awal banget. Setahun anak waktu itu umur berapa tuh? Anak yang pertama umur berapa? Si Nuna belum sekolah sih, belum sekolah. Ada nggak dia masa-masa lupa gitu? Siapa Nunanya? Lupa maksudnya gimana? Lupa sama bapaknya, karena setahun. Enggak, Mak, enggak lupa, karena memang
ya itu tadi teknologi, teleponan apa pasti. Nah, perasaan lu tetap aja dong setahun. Ya, enak. Gila sekali pergi. Pertama ketemu garing, ya Allah gitu, kayak bener. Ini apaan sih? Main mepet-mepet aja, guanya nolak gitu. Enggak, itu kan pas ketemu kan. Iya. Maksud gue ketika during 1 tahun itu lu nggak ketemu dia, itu perasaan lu gimana tuh? Aduh gila, pertama kali laki nggak ada setahun pula, sementara anak masih kecil. Itu kan pasti ada beberapa hal yang bikin lu, entah misal urusan di rumah, entah misal renovasi, entah urusan waktu itu apa gue masih gitu. di rumah ini, waktu itu gue masih di rumah orang tua. Oh jadi masih aman. Oke, masih aman jadi ternyata. di rumah emak gue waktu itu gitu. Dan memang kan si Nuna kan dulu kecil kan, ya kan sebelum itu kan belum punya penghasilan yang inilah, jadi dibantu sama bokap gue tuh gitu. Cucu pertama pula kan, ya udahlah pokoknya semuanya ke dia. Terus pas udah ya udah gajian apa baru lah gitu. Itu kan tiap bulan. Yang gue maksud secara emosi lo, karena biasa ketemu tiap hari, terus tiba-tiba laki nggak ada selama mungkin sebulan atau apa pertama kali, walaupun lo udah di rumah nyokap lo, pasti adalah sesuatu yang namanya awal ya, baru awal. Mana laki ya, terus mungkin ngelihat orang lain ada suami diantar ke dokter atau apa, itu kan momen-momen receh tapi luar biasa emosi nih buat perempuan. Kok gue lupa ya? Udah kelamaan kawin. Yang pasti apa ya? Kayaknya lalu aja gitu. Mungkin gue orangnya nggak tahu waktu itu bilang apa zombie, kayak nggak berasa gitu, atau misalkan ya memang karena gue happy aja ya mikirnya, nggak yang mikirnya fokus ke tentang hubungan sama suami gitu. Jadi gue ini aja gitu. Dan anak gue yang ini kan yang pertama dulu extraordinary, 10 orang yang ngejagain ini 10 orang capek. Ngatasin masalah seks gimana? Ngatasin masalah seks. Kalau gua mah, kalau laki mah yang itu udah amat lah ya. Tapi perempuan kalau udah nikah, itu ada masanya. Gue pengen banget nih. Kumaha. Gua kayaknya kalau nggak dicolek-colek nggak ini mak. Beneran. Gua kalau nggak dicolek-colek biasa aja. Oke, jadi selama suami nggak ada, lu masih nyaman-nyaman aja, walaupun kan ada orang yang ketika sorry ya pemirsa ya, kita ngomong agak-agak gimana ya, perempuan itu ada masanya kepengen banget gitu loh untuk berhubungan seks sama suami, karena itu adalah sesuatu yang wajar, yang lumrah. Enggak, gua apa lo telepon laki, ya lu lagi kepengen, lu nggak ada atau apa? Nggak ada mah begitu. Damn, nggak ada boh. Are you okay? Beneran, sampai laki gue gini, lu nggak ada kepengen? Enggak, biasa aja. Tapi ketika suami datang itu normal. Jadi gitu kayak orang antara normal atau akumulasi nih, karena berapa lama nggak ketemu. Akumulasi bisa jadi, nggak tahu sih kalau akumulasi. Miminnya masih gadis jadi agak-agak ditahan ya miminnya. Gitu kalau nggak colek gini, makanya gue kayak nyaman aja. Dia nggak ada. Karena salah satu hal yang menjadi tema orang LDR adalah hubungan seks. Kalau komunikasi bisa kebantu sama teknologi, tapi kalau urusan seks itu adalah urusan yang memang kewajiban dari si suami ke istri, kewajiban istri ke suami, dan itu nggak mungkin hilang gitu loh selama lo masih normal ya. Tapi pasti ada lah momen apa yang lo lakuin? Gitu, ya itu tadi, sibuk aja. Oke, sibuk. Enggak yang, karena gue tuh kayak di rumah emak tuh ya semua kayaknya memang gue yang ngurus juga gitu loh. Karena kan bokap juga nggak ada, nyokap banyak minta tolong gitu. Bokap nyokap banyak yang ngurus ini gitu. Jadi emang kayak fokus aja sama kayak nggak punya kerjaan tapi ada aja yang dikerjain. Dan itu gitu. Membuat lu ke-distract aja untuk urusan kayak gitu. Dan itu tadi kalau suami suka telepon nggak? Misalnya everyday, ya bisa jadi everyday. Makanya dia selalu ngeliat ke arah Mimin, soalnya gue takut nih Mimin. Makanya nggak betah gitu mak. Oh. Jadi kalau misalkan udah di rumah tuh bisa nggak betah, dia pengen setiap hari. Nah dia pernah setahun nggak malu. Terus apa kabar? Puasa mah kata dia mah begitu ngomongnya. Oh. Jadi emang kalau di laut tuh rajin yang ibadah, rajin yang
puasa gitu. Dan dia memang kata dia, gue pasti kalau nggak deketin nggak akan kuat, dia bilang gitu. Gue tahu gue kapasitas diri gue, jadi untuk menghindar ya udah gitu. Oke, itu pula yang membuat lo sama suami saling percaya karena si suami nguatin di puasa apa segala macam. Plus mungkin karena di sana cowok semua kali ya, Bu? Iya, cowok semua. Pada sengklek Mak, karena mereka pasti nyari. Oh, di pas malah darat. Kadang ada yang bawa ke kapal, orang Nah, gitu. itu suami cerita. Dia cerita. Terus gitu. pada saat suami cerita lu gimana? Jijik gituan. Oh ya alhamdulillah ya dapat suaminya yang jijian kayak begituan gitu. kan. Orang dulu aja dicengin, lu mah cakep tapi takut sama cewek, digituin laki gua. Terus gua sih mikir Dia beruntung ya gitu. berarti alhamdulillah. Nah, kan banyak juga yang tidak beruntung kan? Iya betul. Cuman gue emang waktu itu bilang, maksud gue gini, jangan macam-macam lah. Kalau macam-macam kan penyakit, kata gue mah nikah yang benar aja. Gue bilang gitu. Meskipun ya nggak terima gitu. Intinya sih sebenarnya gini, dari semua pernikahan lu mau LDR mau enggak, kalau mau selingkuh pas selingkuh aja ya, sebenarnya betul, kan. bener. Lu mau tiap hari ketemu dia, kalau emang dia mau selingkuh aja. Sementara kalau yang berlayar kayak lu dengan suami, sampai gue mikir ya udah wajar aja, udah jauh gitu kan ya. Kalau yang kurang ajar jangan itu yang wajar, tetapnya nggak boleh. Gue jadi emosi. Nggak boleh ngomong wajar, tapi ya itu tadi maksud gue ya merit, jangan jajan, jangan ini. Ya kan kalau meritnya tapi alhamdulillah sih ya gitu Mak. Paling tidak buat lo yang mungkin juga punya suami LDR atau lu yang LDR si suami bisa ngambil hikmahnya. Kadang-kadang kita suka ngentengin ya, ya nggak puasa tapi gue nggak bisa menahan gitu. Ya kalau nggak puasa lo ngaji atau apa kek. Dan sebenarnya kalau untuk urusan seks itu memang seharusnya sih suami sih jangan terlalu jauh kelamaan. Tapi kalau karena memang kasus ini kan dia kondisi kerja segala macam, banyak cara sih untuk ngeberesin. Misalnya nggak haram kok telepon mesra sama istri kadang gitu begitu kan. Dia minta gitu, misalkan telepon agak-agak yang ini, ya udah gue sih gue layanin apa sebutnya sex phone atau apalah gitu. Kalau menurut gue sih selama lo ngelakuinnya sama istri atau suami yang sah, kenapa enggak? Karena kan kondisinya kalian berjauhan. Itu sih sebenarnya semua ada cara. Misalkan semua ada solusi gitu minta kan. Minta foto yang ini dong, yang agak-agak aneh, ya udah gitu, iyain aja. Tapi kalau foto nih gue wanti-wanti. Karena ketika lu delete pun, bukan lu delete pun di HP itu masih ada. Masih ada gitu. Jadi daripada gitu mendingan video call. Kalau video call sudah selesai udah. Iya. Tapi kalau foto setahu gua walaupun udah dihapus nih di memori, tapi orang yang pintar masih bisa loh ngebuka lagi. Bahaya, takutnya nanti one day telepon suami lo dijual, ada orang iseng buka-buka gitu. Alhamdulillah nggak jual-jual sih mati aja di rumah. Gue udah bilangin, untung dulu pernah sih ikut ini, kalau beli nggak usah mahal dan itu taruh aja di rumah karena memang basicnya datanya pasti akan tersimpan gitu. Atau dihancurin gitu. Nah, kalau kita nonton di film-film yang film crime atau apa kan, HP sekali pakai tapi dihancurin gitu kan. Iya gitu, mendingan gitu. Jadi ya oke lah, mudah-mudahan Allah yang lagi LDR sama suami punya banyak hikmah nih dari yang lagi diwawancara ya. Gue nggak akan sebut nama ya, walaupun mungkin udah tahu. Tapi anyway, LDR itu bukan menjadi salah satu penyebab perceraian sih sebenarnya. Karena kalau bercerai mah nggak usah LDR ya. Ketemu tiap hari pun kalau emang geblek dan sengklek sih ya udah gitu. Terus tadi kan lu bilang bahwa yang paling penting adalah percaya. Ketika lu punya saling percaya, insya Allah ya aman-aman aja. Komunikasi tiap hari. Nah kadang-kadang yang LDR bisa tiap hari komunikasi, yang satu rumah jarang komunikasi. Nah itu bisa jadi. Itu kan masalahnya kan, komunikasi dalam hal apa aja. Terus jangan karena kalau gue sih jauh nih berpisah sama suami itu urusan anak semua gue yang handle, enggak juga. Ternyata ketika lo LDR lo juga masih bisa komunikasi tentang anak. Bahkan yang tidak LDR kadang-kadang tidak komunikasi gitu. Jadi ya udah lu kalau pada kawin aja deh. Kita doain juga si Mimin itu tuh juga cepat nikah gitu ya. Mudah-mudahan jangan nama pelaut ya, biar kasihan kalau pelaut. Tapi banyak yang nyari, tapi pada laki gitu. Oh, mau titip satu nggak apa-apa, kalau cuannya banyak nggak apa-apa. Gitu, banyak banget yang jomblo-jomblo kata gua. Ada pelayar, Anda masih single, ada Mimin saya. Nanti daftarnya di komen ya. Oke, thank you. Dan mudah-mudahan yang lagi menjalani LDR, pacaran, ya yang menikah aja bisa. Jadi kalau bisa jangan pacaran langsung nikah aja gitu kan ya. Iya betul. Karena aman-aman aja kok.
Atau nuhun ya Neng sudah datang ke sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalnya ternyata obrolan kita tuh banyak yang ngambil hikmah, alhamdulillah itu berpahalanya ya. Jadi nanti kita ketemu lagi.